Suamiku melepaskan sabuknya lalu membentakku dan mengancam. Cepat tanda tangan surat kuasa ini. Meski aku takut tapi aku tetap pada pendirianku untuk menolak. Saat suami hendak mencambukku, tiba-tiba seorang menekan bel pintu rumah. Saat suami membuka pintunya, suami langsung syok dan bersujud di kakiku. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu datang lebih dulu ke rumah itu sebelum suara apapun terdengar. Cahaya matahari menyelinap pelan melalui selat tirai tipis berwarna krem, jatuh di lantai keramik yang bersih tanpa noda. Aisyah Ramadhani sudah terbangun sejak azan subuh terakhir menggema dari musala ujung gang. Ia tidak pernah menunggu alarm. Tubuhnya seperti memiliki jam sendiri, jam yang dibentuk oleh kebiasaan, oleh tuntutan yang tak pernah tertulis, oleh keyakinan bahwa seorang istri sebaiknya bangun lebih awal dari dunia. Ia melangkah ke dapur dengan langkah ringan, nyaris tak bersuara. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya masih polos tanpa riasan apapun. Di dapur itu, semuanya tertata dengan cara yang sama setiap hari. Piring-piring disusun berurutan di rak, gelas bening berjejer rapi, lap kain tergantung pada pengait kecil di dinding. Tidak ada barang berlebih, tidak ada hiasan mencolok. Rumah itu sederhana, tetapi bersih, tenang. Seolah setiap sudutnya tahu kapan harus diam. Aisyah menyalakan kompor, menjerang air, lalu membuka kulkas kecil di sudut ruangan. Ia mengeluarkan bahan-bahan yang sudah disiapkannya semalam. Ia selalu menyiapkan segalanya lebih awal, agar pagi tidak terasa tergesa. Ada rasa aman dalam keteraturan. Ada kenyamanan dalam rutinitas yang tidak berubah. Dari kamar, Farhan Pratama masih terlelap. Pintu kamar tertutup rapat. Aisyah tahu, ia tidak boleh membuat suara terlalu keras. Farhan mudah terbangun, dan jika tidurnya terganggu, suasana rumah bisa berubah dingin sepanjang hari. Bukan marah, bukan bentakan, hanya diam yang panjang, yang membuat udara terasa berat. Saat nasi mulai matang dan aroma hangat memenuhi dapur, Aisyah menyeduh teh untuk suaminya. Ia tahu persis bagaimana Farhan menyukainya. Tidak terlalu manis, air panasnya tidak boleh terlalu lama menyentuh daun teh. Hal-hal kecil seperti itu ia hafal di luar kepala. Ia jarang bertanya lagi. Ia memilih mengingat. Ketika Farhan akhirnya keluar dari kamar, berpakaian rapi dengan kemeja kerja berwarna gelap, Aisyah sudah menyiapkan sarapan di meja makan kecil di ruang tengah. Meja itu selalu bersih, dilap setiap pagi. 2 kursi menghadap satu sama lain, jaraknya tidak jauh, tetapi terasa tidak dekat. "Pagi," kata Farhan singkat. "Pagi," jawab Aisyah dengan senyum tipis. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pertanyaan tentang mimpi semalam atau rencana akhir pekan. Farhan makan dengan tenang, membaca pesan di ponselnya sesekali. Aisyah duduk di seberang, menyesap teh hangatnya perlahan. Ia memperhatikan suaminya tanpa menatap terlalu lama. Ia sudah belajar membaca suasana dari gerak-gerik kecil, dari cara Farhan meletakkan sendok, dari jeda napasnya, dari kerutan di dahi yang datang dan pergi. Di mata orang lain, mereka adalah pasangan yang baik. Tetangga sering memuji Aisyah sebagai istri yang telaten, sopan, dan tidak banyak tingkah. Farhan dikenal sebagai pria pekerja keras, jarang terlibat masalah, aktif di kegiatan lingkungan. Jika ada kerja bakti, Farhan selalu datang lebih awal. Jika ada rapat warga, suaranya didengar. Ia tidak banyak bercanda, tetapi sikapnya tegas dan rapi. Banyak yang menyebutnya bertanggung jawab. Aisyah sering mendengar pujian itu, dan ia selalu tersenyum sopan. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah menambahkan apapun. Ia hanya mengangguk, seolah semua itu memang benar dan utuh. Setelah Farhan berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Aisyah membersihkan meja makan, mencuci piring, lalu menyapu lantai. Ia bekerja dengan gerakan yang efisien, tidak tergesa, tidak lambat. Setiap sudut rumah ia perhatikan. Ada kepuasan kecil ketika melihat semuanya kembali rapi. Seakan-akan dengan menjaga rumah tetap teratur, ia bisa menjaga dirinya sendiri agar tidak tercerai. Sesekali, Aisyah berhenti di depan jendela, memandang keluar. Gang kecil itu selalu sama.
Anak-anak berlarian menuju sekolah, ibu-ibu menenteng tas belanja, suara motor berlalu lalang. Dunia berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Aisyah ketika ia berdiri di sana, dengan kedua tangan terlipat di depan dada, menatap tanpa benar-benar melihat. Ia bukan perempuan yang suka mengeluh. Sejak kecil, ia terbiasa menahan apapun yang terasa tidak nyaman. Ibunya sering berkata, perempuan harus pandai menjaga perasaan orang lain. Jangan mudah tersinggung. Jangan banyak menuntut. Kalimat-kalimat itu melekat dalam dirinya, tumbuh menjadi bagian dari cara berpikirnya. Ia membawa semua itu ke dalam pernikahannya. Pernikahan Aisyah dan Farhan tidak diawali dengan gejolak besar. Mereka bertemu dengan cara yang wajar, dikenalkan oleh keluarga. Farhan tampak mapan, berbicara seperlunya, tidak banyak janji manis. Justru itu yang membuat Aisyah merasa aman. Ia tidak menyukai kata-kata besar. Ia menyukai kepastian yang tenang. Pada awal pernikahan, segalanya berjalan sesuai harapan. Farhan bekerja, Aisyah mengurus rumah. Mereka berbagi peran dengan jelas. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama yang mengundang perhatian. Jika ada perbedaan pendapat, Aisyah biasanya mengalah. Bukan karena ia selalu setuju, tetapi karena ia percaya, menjaga ketenangan lebih penting daripada membuktikan diri benar. Waktu berlalu, dan kebiasaan-kebiasaan kecil terbentuk. Farhan jarang bercerita tentang pekerjaannya. Aisyah tidak bertanya terlalu jauh. Ia belajar bahwa beberapa hal lebih baik dibiarkan menjadi ruang pribadi. Namun, di balik sikap itu, ada jarak yang pelan-pelan tumbuh. Jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa. Setiap sore, Aisyah menunggu Farhan pulang dengan cara yang sama. Ia menyiapkan minuman, memastikan rumah dalam keadaan rapi, lalu duduk di ruang tengah. Ketika pintu terbuka dan Farhan masuk, ia menyambut dengan senyum yang sudah ia latih agar tampak alami. Farhan membalas dengan anggukan singkat, kadang dengan senyum tipis. "Aku mandi dulu," kata Farhan hampir selalu. Aisyah mengangguk. "Iya." Percakapan mereka sering berhenti di sana. Makan malam berlangsung dengan tenang, hampir hening. Tidak ada suara televisi yang keras. Aisyah memilih acara yang tidak mengganggu. Farhan lebih sering memeriksa ponselnya. Jika Aisyah mencoba memulai obrolan, ia melakukannya dengan hati-hati, memilih topik yang aman, tentang cuaca, tentang tetangga yang baru pindah, tentang rencana belanja. Farhan menanggapi seperlunya. Tidak kasar, tidak dingin, hanya datar. Malam hari, setelah semua selesai, mereka masuk ke kamar. Lampu dimatikan lebih cepat. Farhan tidur menghadap sisi lain. Aisyah memejamkan mata, mendengarkan napas suaminya yang teratur. Di saat-saat seperti itu, ia sering bertanya dalam hati, apakah semua rumah tangga memang seperti ini? Tenang di luar, sunyi di dalam. Ia tidak merasa disakiti. Tidak ada kata-kata keras yang melukainya secara langsung. Tidak ada larangan-larangan mencolok. Namun, ada perasaan tertekan yang sulit dijelaskan. Seperti berdiri di ruangan yang pintunya tidak terkunci, tetapi ia tidak pernah benar-benar mencoba keluar. Suatu siang, Aisyah bertemu dengan tetangganya di depan rumah. Mereka berbincang sebentar. Tetangganya memuji Farhan yang baru saja membantu memperbaiki saluran air. "Suamimu itu jarang ada yang seperti dia," kata perempuan itu. "Kamu beruntung." Aisyah tersenyum, menunduk sedikit. "Alhamdulillah." Kata itu keluar begitu saja, tanpa beban. Ia sudah terbiasa mengucapkannya. Namun, setelah tetangganya pergi, Aisyah berdiri beberapa saat di depan pintu rumahnya. Ia menatap gagang pintu, lalu menarik napas dalam. Tidak ada yang salah dengan rumah itu. Tidak ada yang retak. Tidak ada yang berisik. Semuanya tampak baik-baik saja. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan sepi yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Pagi yang rapi, siang yang sunyi, malam yang tenang. Farhan tetap menjadi sosok yang dihormati. Aisyah tetap menjadi istri yang dipuji. Mereka menjalani peran masing-masing dengan baik, setidaknya di permukaan. Aisyah sering berpikir, mungkin inilah yang disebut pernikahan dewasa. Tidak selalu hangat, tetapi stabil. Tidak penuh tawa,
tetapi aman. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa rasa kosong yang kadang datang hanyalah ujian kecil, sesuatu yang bisa diabaikan jika ia cukup sabar. Ia tidak tahu, di balik ketenangan yang ia jaga mati-matian, ada sesuatu yang perlahan bergerak. Sesuatu yang belum menampakkan wajahnya, tetapi sudah mulai mengubah arah angin di rumah itu. Dan seperti pagi yang selalu datang tanpa permisi, perubahan itu kelak akan tiba, tanpa memberi kesempatan untuk bersiap. Aisyah Ramadhani tumbuh di rumah yang sunyinya selalu disamarkan oleh nasihat. Ibunya bukan perempuan yang keras, tetapi kalimat-kalimatnya seringkali lebih tajam daripada nada suara. Sejak kecil, Aisyah diajarkan bahwa perempuan harus pandai menempatkan diri. Jangan menyela. Jangan meninggikan suara. Jangan memancing keributan. Rumah tangga, kata ibunya suatu sore ketika hujan turun tipis, adalah tempat perempuan belajar mengalah tanpa merasa kalah. Kalimat itu tidak pernah diucapkan sebagai perintah, tetapi melekat seperti bayangan yang mengikuti kemanapun Aisyah melangkah. Ayahnya jarang berbicara. Ketika ia pulang kerja, rumah seolah menahan napas. Ibunya akan bergerak lebih cepat, menyuguhkan minuman, memastikan semuanya tampak rapi. Tidak pernah ada pertengkaran besar di hadapan anak-anak, tetapi Aisyah belajar membaca bahasa yang lebih halus. Cara ibunya menunduk sedikit lebih dalam, cara ia menelan kata-kata yang hampir keluar, cara ia tersenyum pada saat-saat yang mungkin tidak ingin ia senyumi. Dari sanalah Aisyah memahami bahwa diam seringkali dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan. Pelajaran itu ia bawa hingga dewasa, hingga menjadi istri. Ketika ia menikah dengan Farhan Pratama, tidak ada yang menentang pilihan itu. Keluarganya menyambut Farhan dengan hormat. Ia mapan, bertanggung jawab, dan tampak tahu arah hidupnya. Aisyah merasa, jika ada tempat untuk menaruh semua ajaran tentang kepatuhan dan ketenangan, pernikahan inilah wadahnya. Pada bulan-bulan awal, Aisyah menjalani perannya dengan keyakinan yang nyaris utuh. Ia bangun pagi, menyiapkan kebutuhan rumah, menunggu Farhan pulang dengan senyum yang ia rawat. Jika ada perbedaan kecil, ia memilih mengalah. Jika Farhan menginginkan sesuatu, Aisyah berusaha menyesuaikan diri. Ia percaya, cinta bukan hanya tentang perasaan, melainkan tentang kemampuan menahan ego. Namun, seiring waktu, Aisyah mulai menyadari bahwa diam bukan selalu pilihan yang ringan. Diam membutuhkan tenaga. Diam menuntut keteguhan untuk tidak bereaksi ketika ada sesuatu yang terasa mengganjal. Setiap kali Farhan memutuskan sesuatu tanpa bertanya, Aisyah mengingat nasihat ibunya. Setiap kali Farhan mengubah rencana yang sudah ia susun, Aisyah menelan keberatan yang muncul di ujung lidah. Hal-hal itu seringkali tampak sepele. Tentang jam makan malam yang harus disesuaikan dengan jadwal Farhan. Tentang menu yang dianggap terlalu sederhana atau terlalu berat. Tentang posisi barang di rumah yang menurut Farhan seharusnya lebih praktis jika diubah. Aisyah mendengarkan, mengangguk, lalu mengerjakan apa yang diminta. Ia jarang membantah. Jika ia merasa lelah, ia menyimpannya sendiri. Dalam diam, Aisyah sering berbicara dengan dirinya sendiri. Di kamar mandi, di dapur, di ruang tengah ketika rumah sepi. Ia bertanya, apakah ia terlalu sensitif? Apakah wajar merasa sesak oleh hal-hal kecil? Ia mengingat kembali semua kebaikan Farhan, semua pujian orang-orang, semua bukti bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja. Pikiran-pikiran itu menjadi penyeimbang, mencegahnya melangkah terlalu jauh dalam keraguan. Aisyah takut kehilangan. Bukan hanya kehilangan Farhan, tetapi kehilangan gambaran tentang hidup yang sudah ia susun rapi. Ia takut pada perubahan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia takut jika suatu hari ia harus berdiri sendiri, tanpa peran yang jelas. Ketakutan itu tidak pernah ia ucapkan, bahkan pada dirinya sendiri. Ia menyimpannya seperti menyimpan barang rapuh di sudut lemari, berharap tidak pernah perlu dikeluarkan. Farhan, di sisi lain, menjalani hari-harinya dengan keyakinan bahwa ia tahu apa yang terbaik. Ia tidak pernah merasa sedang menekan. Dalam pikirannya, ia hanya mengatur agar semuanya berjalan efisien. Jika ia berbicara dengan nada tegas, itu karena ia ingin didengar. Jika ia mengambil keputusan cepat, itu karena ia tidak ingin berlama-lama dalam keraguan. Ia tidak melihat keheningan Aisyah sebagai beban. Ia menganggapnya sebagai bentuk kepercayaan.
Ada sore ketika Aisyah menyiapkan makan malam lebih awal. Ia berharap bisa makan bersama tanpa terburu-buru. Ketika Farhan pulang dan melihat meja sudah tertata, ia mengernyit. "Kenapa sekarang?" tanyanya. "Aku belum lapar." Aisyah menjelaskan pelan bahwa ia mengira Farhan akan senang jika makan lebih cepat. Farhan menghela napas, lalu berkata bahwa lebih baik menunggu saja. Aisyah mengangguk, membereskan kembali hidangan yang sudah siap. Tidak ada bentakan, tidak ada kata kasar. Namun, di dalam dirinya, ada rasa kecewa kecil yang berusaha ia padamkan. Malam itu, saat mereka akhirnya makan, Aisyah tidak lagi merasa lapar. Ia makan perlahan, lebih karena kebiasaan daripada selera. Farhan tidak menyadari perubahan itu. Ia berbicara tentang pekerjaannya, tentang target yang harus dicapai. Aisyah mendengarkan, menyela dengan pertanyaan singkat di waktu yang menurutnya tepat. Ia berperan seperti yang diharapkan. Ada juga pagi ketika Aisyah berniat mengunjungi ibunya. Ia sudah menyiapkan segalanya, bahkan menyebutkannya pada Farhan malam sebelumnya. Namun, pagi itu Farhan berkata ia butuh Aisyah di rumah karena ada urusan yang mungkin muncul. Aisyah menimbang-nimbang, lalu menghubungi ibunya untuk membatalkan rencana. Ia mengatakan ada hal yang harus ia kerjakan. Ibunya tidak bertanya lebih jauh. Aisyah menutup telepon dengan perasaan bersalah yang samar. Setiap kali memilih diam, Aisyah merasa sedang menjaga sesuatu. Ia belum tahu persis apa. Mungkin kedamaian, mungkin citra. Mungkin hanya ketakutannya sendiri. Diam menjadi cara tercepat untuk menghindari pertengkaran. Ia tidak ingin rumahnya diisi suara keras. Ia tidak ingin menjadi penyebab ketegangan. Namun, diam juga membuatnya sering sendirian dengan pikirannya. Di malam hari, ketika Farhan sudah tertidur, Aisyah memandang langit-langit kamar. Ia menghitung retakan halus yang tidak pernah ia perbaiki. Ia mengingat percakapan-percakapan kecil yang berakhir tanpa kesimpulan. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa terus seperti ini? Ia tahu, Farhan bukan orang jahat. Ia tidak pernah memukul. Ia tidak pernah menghina secara terang-terangan. Justru karena itulah Aisyah sering merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Bagaimana mungkin ia merasa tertekan jika tidak ada luka yang terlihat? Bagaimana mungkin ia merasa takut jika tidak ada ancaman yang jelas? Ketika Farhan mengatur jadwal Aisyah, menentukan kapan ia boleh keluar rumah, atau menyarankan agar Aisyah tidak terlalu sering bertemu orang tertentu, Aisyah menanggapinya sebagai perhatian. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu demi kebaikan. Ia memilih menafsirkan kontrol sebagai kepedulian, karena itu terasa lebih mudah diterima. Namun, ada saat-saat tertentu ketika ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ketika Farhan tidak suka jika Aisyah mengubah susunan ruang tanpa izin. Atau ketika Farhan mengoreksi cara Aisyah berbicara di depan orang lain. "Jangan begitu," katanya suatu kali, dengan nada datar. Kelihatannya kurang pantas. Aisyah mengangguk, merasa wajahnya memanas. Ia tidak membalas. Ia hanya memperbaiki caranya bicara di lain waktu. Ia tidak ingin Farhan merasa malu karenanya. Ia tidak ingin menjadi sumber masalah. Di balik semua itu, Aisyah menyimpan satu keyakinan kecil, bahwa bertahan adalah bentuk cinta. Bahwa dengan tetap tinggal, dengan tetap diam, ia sedang menunjukkan kesetiaan. Ia percaya, setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri. Mungkin inilah ujiannya, belajar menerima tanpa banyak bertanya. Sesekali, ia membayangkan bagaimana hidupnya jika ia lebih berani. Jika ia bisa mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Jika ia bisa menyampaikan keinginannya tanpa takut dianggap merepotkan. Bayangan itu datang dan pergi, tidak pernah bertahan lama. Ia mengusirnya dengan kesibukan, dengan pekerjaan rumah, dengan rutinitas yang ia tahu. Farhan semakin sering terlihat lelah akhir-akhir ini. Ia pulang dengan wajah tegang, bahunya kaku. Aisyah menyambutnya seperti biasa, tanpa bertanya terlalu banyak. Ia tahu, Farhan tidak suka diinterogasi. Jika ia ingin bercerita, ia akan melakukannya sendiri. Aisyah belajar menunggu, meski seringkali yang ditunggu tidak pernah datang. Ada malam ketika Farhan berbicara tentang rencana masa depan mereka. Tentang keputusan-keputusan besar yang harus diambil.
Aisyah mendengarkan, mengangguk, menandai bagian-bagian yang tidak ia pahami untuk ia simpan sendiri. Ia tidak ingin terlihat ragu. Ia tidak ingin dianggap menghambat. Ketika Farhan bertanya apakah Aisyah setuju, Aisyah menjawab iya. Jawaban itu keluar hampir otomatis. Baru setelah Farhan tertidur, Aisyah menyadari bahwa ia tidak benar-benar mengerti apa yang baru saja ia setujui. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba mengingat kembali detail percakapan. Ada rasa cemas yang perlahan merayap, tetapi ia menahannya. Diam telah menjadi kebiasaannya. Diam adalah caranya bertahan. Ia tidak tahu bahwa kebiasaan itu sedang membentuk sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang suatu hari mungkin akan menuntut suara. Di luar, rumah mereka tetap terlihat aman. Tetangga menyapa dengan ramah. Lingkungan mengenal Farhan sebagai sosok yang bisa diandalkan. Aisyah dikenal sebagai istri yang santun. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Namun, di dalam diri Aisyah, benih-benih kecil telah tertanam. Benih tentang batas. Tentang harga diri. Tentang pertanyaan sederhana yang belum pernah ia ajukan dengan lantang. Sampai kapan diam bisa disebut sebagai kekuatan, dan sejak kapan diam berubah menjadi beban. Ia belum tahu jawabannya. Ia hanya tahu, setiap kali ia memilih diam, ada bagian kecil dari dirinya yang terlipat rapi, disimpan, dan menunggu. Farhan Pratama selalu percaya bahwa ketertiban adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai disiplin sejak dini. Tempat kesalahan kecil dianggap sebagai awal dari kekacauan besar. Ayahnya mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan kendali penuh, bahwa keputusan tidak boleh goyah, dan bahwa pemimpin, di rumah maupun di luar, harus berdiri paling depan. Farhan menyerap ajaran itu tanpa banyak pertanyaan. Ia menjadikannya prinsip, membawanya hingga dewasa, hingga ke dalam pernikahannya. Di mata banyak orang, Farhan adalah sosok yang bisa diandalkan. Ia jarang terlambat, jarang melanggar janji. Penampilannya selalu rapi, kata-katanya terukur. Ia tidak suka basa-basi yang berlebihan. Baginya, kejelasan adalah bentuk penghormatan. Jika ia berbicara tegas, itu karena ia ingin sesuatu berjalan dengan benar. Jika ia tampak dingin, itu karena ia tidak ingin emosinya mengaburkan tujuan. Namun, di balik ketegasan itu, ada kebutuhan kuat untuk merasa benar. Farhan sulit menerima kritik, bukan karena ia tidak mendengarkan, melainkan karena ia meyakini bahwa setiap keputusannya sudah melalui pertimbangan matang. Ia jarang meragukan dirinya sendiri. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ia mencari kesalahan di luar dirinya, pada situasi, pada orang lain, pada hal-hal yang menurutnya tidak mengikuti arahan. Di rumah, sikap itu hadir dengan cara yang halus namun konsisten. Farhan tidak pernah berkata bahwa rumah tangga adalah miliknya, tetapi cara ia bertindak menyampaikan pesan itu dengan jelas. Ia menentukan ritme hari, mengatur kebiasaan, menetapkan standar. Ia merasa bertanggung jawab atas segalanya, dan tanggung jawab itu, tanpa ia sadari, berubah menjadi kendali. Ketika Aisyah menata rumah, Farhan memperhatikan detailnya. Jika ada yang tidak sesuai dengan bayangannya, ia akan mengoreksi. Lebih baik begini, katanya suatu kali, memindahkan kursi beberapa sentimeter. Nada suaranya tidak tinggi, tidak marah, hanya pasti. Aisyah mengangguk, membiarkan perubahan itu terjadi. Farhan menganggap itu sebagai kesepakatan. Ia tidak melihat raut wajah Aisyah yang sejenak membeku sebelum kembali tenang. Cara bicara Farhan jarang kasar, tetapi sering menekan. Ia menggunakan kalimat-kalimat yang terdengar logis, masuk akal, sulit dibantah. Ketika Aisyah mengajukan pendapat, Farhan akan mendengarkan, lalu menjelaskan mengapa pendapat itu kurang tepat. Penjelasannya panjang, runtut, disertai alasan-alasan yang membuat Aisyah ragu pada penilaiannya sendiri. Pada akhirnya, Aisyah memilih diam. Farhan menganggap diskusi selesai. Farhan percaya bahwa pernikahan membutuhkan struktur. Ia tidak menyukai ketidakpastian. Baginya, pembagian peran yang jelas akan mencegah konflik. Ia bekerja, Aisyah mengurus rumah. Ia mengambil keputusan besar, Aisyah mendukung. Pola itu terasa aman bagi Farhan.
Ia tidak pernah benar-benar mempertanyakan apakah Aisyah nyaman dengan pembagian tersebut. Ia menganggap kenyamanan adalah hasil dari keteraturan, bukan dari negosiasi. Ada kebanggaan tersendiri dalam diri Farhan ketika melihat rumahnya berjalan sesuai keinginannya. Ia pulang dan mendapati semuanya teratur, tenang, tanpa kejutan. Ia merasa berhasil. Ia merasa perannya sebagai suami terpenuhi. Ia jarang menyadari bahwa ketenangan itu dibangun dari banyak penyesuaian sepihak. Di luar rumah, Farhan menghadapi tekanan yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Pekerjaannya menuntut keputusan cepat, target yang terus bergerak, angka-angka yang tidak pernah benar-benar stabil. Ia menyimpan kegelisahan itu rapi di balik wajah yang terkendali. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa ada malam-malam ketika ia terjaga, memikirkan sesuatu yang belum selesai. Soal keuangan, Farhan sangat tertutup. Ia mengatur semuanya sendiri. Aisyah hanya tahu secukupnya. Berapa yang boleh digunakan untuk kebutuhan rumah, kapan harus berhemat. Farhan tidak suka ditanya detail. Ia menganggap pertanyaan sebagai tanda kurang percaya. Jika Aisyah mencoba memahami lebih jauh, Farhan akan menjawab singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini, sesuatu yang membuatnya mudah tersulut meski tidak sampai meledak. Ia sering terlihat termenung, menatap layar ponsel lebih lama dari biasanya. Ketika Aisyah masuk ke ruangan, ia cepat menyembunyikan layar itu. Ia tidak merasa perlu menjelaskan. Baginya, tidak semua hal harus dibagi. Kegelisahan itu mempengaruhi caranya berbicara. Ia menjadi lebih tajam dalam menanggapi hal-hal kecil. Jika Aisyah terlambat menyajikan makan malam, Farhan akan mengingatkannya dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Jika rumah tidak serapi yang ia harapkan, ia akan menunjukkannya dengan kalimat singkat yang terasa seperti teguran. "Tolong diperhatikan," katanya. "Ini penting." Aisyah mendengar kata-kata itu dan menerjemahkannya sebagai tuntutan. Farhan menganggapnya sebagai standar. Dua pemaknaan yang tidak pernah benar-benar dipertemukan. Farhan merasa rumah adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa mengendalikan segalanya. Di luar, ia harus bernegosiasi, berkompromi, menahan diri. Di rumah, ia ingin kepastian. Ia ingin merasa berkuasa atas ritme, atas keputusan, atas arah. Bukan karena ia ingin menindas, melainkan karena ia takut kehilangan kendali. Kekuasaan memberinya rasa aman. Ia jarang memuji secara langsung. Jika Aisyah melakukan sesuatu dengan baik, Farhan menganggapnya sebagai kewajaran. Pujian, menurutnya, bisa membuat orang lengah. Ia lebih memilih koreksi. Dengan begitu, segalanya bisa terus membaik. Ia tidak menyadari bahwa ketiadaan apresiasi perlahan mengikis semangat. Ada suatu malam ketika Aisyah mencoba menyampaikan kegelisahannya. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, berharap Farhan mau mendengarkan tanpa menghakimi. Farhan mendengarkan, lalu menjawab dengan penjelasan panjang tentang mengapa perasaan itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menutup percakapan dengan kalimat, "Aku tahu apa yang terbaik." Kalimat itu diucapkan tanpa niat melukai, tetapi dampaknya menetap. Aisyah tidak membalas. Ia hanya mengangguk. Farhan merasa masalah selesai. Ia tidak melihat Aisyah yang duduk lebih lama di ruang tengah setelahnya, menatap lantai dengan pikiran yang berputar. Farhan tidak menyadari bahwa sikap selalu benar itu menciptakan jarak. Ia tidak menyadari bahwa setiap koreksi kecil menumpuk menjadi beban. Ia melihat rumah tangga sebagai sistem yang harus dijaga kestabilannya, bukan sebagai ruang di mana dua suara bertemu sejajar. Di kepalanya, semua ini masuk akal. Ia bekerja keras, ia menyediakan, ia melindungi. Bukankah itu cukup? Ia tidak pernah memukul, tidak pernah berteriak. Ia merasa telah melakukan perannya dengan baik. Jika Aisyah diam, itu berarti setuju. Jika Aisyah mengikuti, itu berarti percaya. Namun, kegelisahan finansial yang ia sembunyikan mulai merembes ke dalam sikapnya. Ia semakin ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Ia semakin sulit menerima perbedaan. Ia semakin yakin bahwa kelembutan adalah kelemahan. Di dalam dirinya, ada ketakutan besar untuk gagal, dan ketakutan itu ia tekan dengan kontrol.
Farhan sering berdiri di ruang tengah, memandang rumahnya seolah sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Ia menarik napas panjang, lalu memanggil Aisyah untuk memastikan hal-hal kecil. Ia tidak menyadari bahwa panggilan-panggilan itu terdengar seperti perintah. Ia hanya tahu, jika semua patuh, segalanya akan aman. Di malam hari, ketika Aisyah sudah tidur, Farhan duduk sendiri dengan pikirannya. Ia membuka berkas-berkas, menghitung ulang angka, memikirkan langkah berikutnya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ada keputusan yang harus diambil, dan ia tahu, keputusan itu akan mempengaruhi rumahnya. Ia belum siap membaginya. Ia ingin memastikan semuanya berada di bawah kendalinya sebelum melibatkan Aisyah. Di luar, Farhan tetap tampil sebagai suami ideal. Tetangga menghormatinya. Lingkungan mempercayainya. Tidak ada yang melihat tekanan yang ia ciptakan di dalam rumah. Tidak ada yang mendengar nada-nada halus yang menyudutkan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sikap tenangnya, Farhan sedang berjuang mempertahankan rasa benar yang mulai goyah. Ancaman itu belum berbentuk kekerasan. Ia hadir sebagai kata-kata yang menekan, sebagai keputusan sepihak, sebagai keheningan yang menuntut kepatuhan. Ia tumbuh perlahan, tanpa suara keras, mengisi ruang-ruang kecil yang dibiarkan kosong. Dan Farhan, dengan keyakinannya bahwa ia selalu benar, tidak melihat alasan untuk berhenti. Farhan pulang lebih malam dari biasanya hari itu. Aisyah sudah terbiasa dengan keterlambatan, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda sejak suara kunci berputar di pintu. Bunyi logam itu terdengar lebih berat, lebih tegas, seolah disertai beban yang tidak terlihat. Aisyah yang sedang melipat pakaian di ruang tengah berhenti sejenak, menoleh, lalu bangkit berdiri. Farhan masuk dengan langkah cepat. Jas kerjanya masih melekat rapi, tetapi wajahnya tegang. Di tangan kirinya, ia membawa sebuah map coklat tebal. Bukan map biasa, bahan kartonnya kaku, sudut-sudutnya tajam, seperti benda yang sering dibuka dan ditutup dengan tergesa. Aisyah menangkap detail itu tanpa tahu mengapa dadanya tiba-tiba terasa sempit. "Sudah makan?" tanya Aisyah, berusaha menjaga nada suaranya tetap ringan. "Nanti," jawab Farhan singkat. Ia langsung meletakkan map itu di atas meja makan, tepat di tengah, seolah ingin memastikan benda itu terlihat jelas. Aisyah mengikuti gerakannya dengan mata, lalu kembali menunduk, merapikan pakaian yang tadi sempat ia tinggalkan. Farhan tidak langsung duduk. Ia berdiri beberapa detik, membuka kancing jasnya, lalu menarik napas panjang. Aisyah menunggu, seperti biasa. Ia sudah terbiasa membaca isyarat-isyarat kecil semacam itu. Napas panjang berarti lelah, berarti suasana tidak tepat untuk banyak bicara. "Kita perlu ngobrol," kata Farhan akhirnya. Aisyah mengangguk. "Iya." Mereka duduk berhadapan. Meja makan yang biasanya terasa netral kini seperti garis pemisah. Map coklat itu berada di antara mereka, tertutup rapat, tetapi kehadirannya terasa dominan. Aisyah menatapnya sekilas, lalu memalingkan pandangan. Ia tidak ingin terlihat terlalu ingin tahu. Farhan membuka map itu sedikit, cukup untuk memastikan isinya masih di sana. Tumpukan kertas tampak rapi, disusun dengan klip besi. Tidak ada amplop warna-warni, tidak ada logo mencolok. Semuanya tampak resmi, dingin, dan asing. "Aku butuh kamu tanda tangan beberapa dokumen," kata Farhan dengan nada datar. Aisyah menelan ludah. "Dokumen apa?" Farhan menutup map itu kembali. Telapak tangannya menekan bagian atasnya. "Nanti aku jelaskan. Yang penting kamu percaya sama aku." Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tetapi Aisyah merasakan ada sesuatu yang mengeras di dalamnya. Ia mengangguk pelan, meski pertanyaan-pertanyaan mulai berdesakan di kepalanya. Ia tidak langsung menolak. Ia hanya merasa, untuk pertama kalinya, ia ingin tahu lebih banyak. "Ini tentang apa?" tanyanya hati-hati. Soalnya kelihatannya penting. Farhan menghela napas. "Ini urusan kerja. Aku sudah mikirin matang-matang. Kamu nggak perlu khawatir." Aisyah menatap wajah suaminya. Ia mencari celah, mencari tanda bahwa Farhan bersedia menjelaskan lebih jauh. Namun, yang ia temukan hanyalah ketegasan yang tertutup rapat. Tidak marah, tidak kasar, tetapi jelas tidak memberi ruang. "Aku boleh baca dulu?"
Tanya Aisyah, suaranya hampir berbisik. Farhan menggeleng pelan. Nanti saja. Sekarang belum perlu. Jawaban itu sederhana, tetapi efeknya membuat Aisyah terdiam. Ia merasakan keganjilan yang tidak bisa ia jelaskan. Selama ini, Farhan memang jarang melibatkan dirinya dalam urusan besar. Tetapi belum pernah ia diminta menandatangani sesuatu tanpa penjelasan sama sekali. Aisyah tidak memaksa. Ia mengangguk, seperti yang biasa ia lakukan. Kalau gitu, nanti. Farhan terlihat sedikit lebih tenang. Ia berdiri, lalu membawa map itu ke kamar. Aisyah mendengarkan langkah kakinya menjauh, lalu suara lemari dibuka dan ditutup kembali. Ia duduk sendirian di meja makan, memandang permukaan kayu yang tiba-tiba terasa dingin. Malam itu, mereka makan dalam diam yang lebih panjang dari biasanya. Farhan tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Aisyah tidak banyak bertanya. Ia menyimpan kegelisahan itu rapi di dadanya, berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu sensitif. Namun, keesokan harinya, map itu kembali muncul. Farhan meletakkannya di meja sebelum berangkat kerja. Nanti sore kita bahas, katanya sambil merapikan jam tangannya. Aisyah mengangguk. Iya. Seharian, Aisyah mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membersihkan rumah, memasak, mencuci. Tetapi pikirannya terus kembali pada map coklat itu. Ia membayangkan isi kertas-kertas di dalamnya. Kata-kata resmi, istilah hukum yang tidak ia pahami, tanda tangan yang mungkin akan mengikatnya pada sesuatu yang besar. Sore hari, Farhan pulang lebih cepat. Wajahnya masih tegang, tetapi ia tampak berusaha menahan sesuatu. Mereka duduk kembali di meja makan. Map itu dibuka lebih lebar kali ini. Aisyah bisa melihat sekilas barisan tulisan yang rapat, judul yang dicetak tebal, dan ruang kosong untuk tanda tangan. Ini cuma formalitas, kata Farhan, supaya urusan cepat selesai. Aisyah merapatkan kedua tangannya di pangkuan. Urusan apa, Han? Farhan mengangkat kepala, menatapnya. Ada kilatan tidak sabar di matanya. Aku sudah bilang, ini urusan kerja. Kamu nggak perlu tahu detailnya. Aku cuma mau ngerti, kata Aisyah pelan. Soalnya ini ada namaku. Farhan terdiam sejenak. Ia menutup map itu dengan sedikit lebih keras dari sebelumnya. Suaranya masih terkendali, tetapi nada bicaranya berubah. Aisyah, aku nggak akan nyeret kamu ke hal yang aneh-aneh. Kamu istriku. Percaya saja. Kata percaya itu jatuh seperti beban. Aisyah menunduk. Ia merasa bersalah karena meragukan. Namun, rasa tidak wajar itu tidak pergi. Ia hanya berpindah tempat, bersembunyi lebih dalam. Boleh aku tunda dulu? Tanyanya setelah beberapa detik. Aku pengin mikir. Farhan mengernyit tipis. Kenapa harus ditunda? Ini penting. Aisyah mengangkat wajahnya. Aku cuma butuh waktu. Keheningan menyela. Farhan menatap Aisyah cukup lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak ia sukai. Lalu ia berdiri, membawa map itu kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara keras. Tetapi udara di rumah itu berubah. Malam itu, Farhan tidur lebih cepat, membelakangi Aisyah. Aisyah berbaring dengan mata terbuka, memikirkan percakapan mereka. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan meminta penjelasan menjadi hal yang sulit? Sejak kapan percaya berarti menutup mata sepenuhnya? Hari-hari berikutnya, map coklat itu menjadi bagian dari keseharian mereka. Kadang muncul di meja, kadang menghilang ke dalam lemari. Setiap kali Aisyah melihatnya, dadanya mengencang. Farhan semakin sering mengingatkan, dengan nada yang tetap tenang tetapi semakin menekan. Jangan terlalu dipikirkan, katanya suatu pagi. Kamu bikin ini jadi rumit, katanya di lain waktu. Aisyah mendengar semua itu dan memilih diam. Ia belum menolak, tetapi ia juga belum mengiyakan. Ia menunda, berharap waktu akan memberinya kejelasan. Ia tidak tahu bahwa penundaan itu justru membuat Farhan semakin gelisah. Dialog mereka menjadi singkat dan dingin. Percakapan hanya sebatas kebutuhan sehari-hari. Tidak ada lagi basa-basi. Tidak ada lagi usaha mencairkan suasana. Farhan tampak semakin tertutup.
Aisyah merasa sedang berjalan di atas lantai yang tipis, takut setiap langkah akan menimbulkan retakan. Suatu malam, Farhan duduk di tepi ranjang, map itu terbuka di tangannya. "Aku butuh ini selesai," katanya tanpa menoleh. "Jangan bikin aku pusing." Aisyah duduk di seberangnya. Ia ingin bertanya, ingin memahami, tetapi kata-kata itu terasa berat. Ia hanya bisa berkata, "Aku belum siap." Farhan menutup map itu perlahan. "Kamu harus belajar percaya," ucapnya. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi juga seperti peringatan. Aisyah mengangguk. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai bertanya-tanya. Jika semua ini memang tidak apa-apa, mengapa penjelasan terasa begitu mahal? Map coklat itu tetap ada. Misterinya tetap menggantung. Dan di antara Aisyah dan Farhan, jarak yang tadinya halus kini mulai terasa nyata, diam, dingin, dan penuh tanda tanya yang belum berani diucapkan. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, seperti bayangan yang memanjang ketika matahari mulai turun. Aisyah merasakannya bahkan sebelum ia bisa menamainya. Rumah yang selama ini sunyi dan teratur mulai memiliki denyut yang berbeda, denyut yang membuat dadanya sering berdebar tanpa sebab jelas. Farhan pulang dengan wajah yang semakin sering tegang. Bukan lagi kelelahan biasa, melainkan ketegangan yang membuat rahangnya mengeras dan napasnya pendek. Ia masih menyapa, masih duduk di meja makan, masih menanyakan hal-hal kecil, tetapi nada suaranya berubah. Ada tekanan di setiap kalimat, ada ketidaksabaran yang tidak ia sembunyikan sepenuhnya. Jika dulu Farhan berbicara datar, kini ada nada tinggi yang menyelip. Tidak selalu marah, tetapi mudah tersentuh. Ketika Aisyah terlambat menyajikan minuman, Farhan menghela napas keras. Ketika Aisyah salah menaruh kunci, Farhan mengomentarinya dengan suara yang lebih keras dari perlu. Hal-hal kecil yang dulu dilewati begitu saja kini menjadi bahan koreksi. Aisyah menangkap perubahan itu dengan seluruh tubuhnya. Bahunya sering menegang tanpa ia sadari. Langkahnya di rumah menjadi lebih hati-hati, seolah setiap gerakan perlu diperhitungkan. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang mungkin ia lakukan salah, tetapi tidak menemukan jawaban yang jelas. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Aisyah berbaring di samping Farhan, mendengarkan napas suaminya yang tidak lagi setenang dulu. Ia memejamkan mata, tetapi pikirannya terus bergerak. Gambaran map coklat itu muncul berulang kali, disusul oleh nada suara Farhan yang meminta, menekan, dan menuntut kepercayaan. Tidurnya menjadi dangkal. Ia terbangun beberapa kali dalam semalam, jantungnya berdetak cepat. Kadang ia duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikiran yang berlarian. Ia tidak tahu apa yang ia takutkan secara pasti, tetapi rasa itu nyata. Seperti berdiri di ambang sesuatu yang tidak ia mengerti. Pagi hari, Aisyah bangun dengan mata sembab. Ia menyembunyikannya dengan senyum tipis dan gerakan yang tetap teratur. Farhan jarang memperhatikan. Ia sibuk dengan ponselnya, dengan pikirannya sendiri. Ketika ia berbicara, suaranya cepat, seolah waktu selalu mengejarnya. Map coklat itu kembali menjadi topik pembicaraan, kali ini dengan cara yang lebih langsung. Farhan tidak lagi hanya mengingatkan. Ia mulai menuntut kepastian. "Kita nggak bisa terus begini," katanya suatu sore. "Ini harus selesai." Aisyah duduk berhadapan dengannya, tangannya saling menggenggam. "Aku cuma pengen ngerti," ujarnya pelan. "Kenapa harus cepat?" Farhan mengangkat suara. Tidak berteriak, tetapi cukup keras untuk membuat Aisyah tersentak. "Karena ini penting. Aku nggak punya banyak waktu." Nada itu membuat Aisyah terdiam. Ia merasakan getaran kecil di dadanya. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga butuh waktu, bahwa tanda tangan bukan hal sepele. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Farhan berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Langkahnya cepat, tidak teratur. Ia mengusap wajahnya berulang kali. "Kamu bikin ini jadi susah," katanya. "Padahal aku cuma minta kamu percaya." Aisyah menunduk. Ia tidak menjawab iya, tetapi juga tidak mengatakan tidak. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menakutkan. Menyetujui berarti menyerahkan sesuatu yang tidak ia pahami. Menolak berarti menghadapi kemarahan yang mulai tampak.
Tekanan itu mempengaruhi hal-hal kecil dalam keseharian mereka. Suasana makan malam menjadi tegang. Setiap sendok yang bergerak terdengar terlalu keras. Setiap kata yang diucapkan terasa bisa memicu sesuatu. Aisyah mulai memilih diam lebih sering. Ia berharap dengan begitu, badai akan berlalu dengan sendirinya. Namun, Farhan justru semakin mudah tersulut. Ia tidak suka keheningan yang terlalu lama. Ia menganggap diam Aisyah sebagai bentuk perlawanan pasif. "Kamu kenapa sih sekarang?" tanyanya suatu malam. "Dari dulu nggak pernah begini." Aisyah ingin tertawa pahit mendengar itu. Ia ingin mengatakan bahwa ia memang selalu begini. Hanya saja kini ia mulai merasa berat. Tetapi ia tidak mengatakannya. Ia hanya menjawab, "Aku capek." Farhan mendengus. Semua orang juga capek. Kalimat itu menutup percakapan, tetapi membuka luka kecil di dalam diri Aisyah. Ia merasa tidak didengar, tidak dilihat. Rasa takutnya mulai memiliki bentuk. Bukan lagi sekadar kegelisahan tanpa nama, melainkan ketakutan akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malam-malam Aisyah diisi dengan doa yang lebih panjang. Ia memohon ketenangan, memohon kejelasan. Ia bertanya dalam hati, mengapa sesuatu yang seharusnya sederhana menjadi begitu menakutkan? Ia tidak pernah membayangkan bahwa tanda tangan bisa membuatnya gemetar. Farhan semakin sering membawa map itu ke hadapannya. Ia menunjuk bagian-bagian tertentu, menjelaskan dengan kalimat singkat yang tidak benar-benar menjelaskan. Setiap kali Aisyah bertanya, Farhan menjawab dengan nada yang semakin tidak sabar. "Nanti aku jelasin," katanya, "atau, kamu nggak perlu tahu sedetail itu." Aisyah mulai merasa seperti anak kecil yang diminta patuh tanpa penjelasan. Perasaan itu membuatnya semakin cemas. Ia ingin mempercayai Farhan, tetapi tubuhnya menolak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang memberi sinyal bahaya, meski ia tidak tahu dari mana asalnya. Suatu malam, pertengkaran kecil terjadi karena hal sepele. Aisyah lupa membeli sesuatu yang Farhan minta. Farhan meninggikan suara, menyebut Aisyah tidak fokus. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang seharusnya. Aisyah berdiri terpaku, merasa dadanya sesak. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. Farhan terdiam sejenak, lalu berpaling. Ia tidak meminta maaf balik. Ia tidak menenangkan. Ia hanya pergi ke kamar, meninggalkan Aisyah sendirian di ruang tengah. Aisyah duduk lama di sana, air matanya jatuh tanpa suara. Ketakutan itu kini jelas. Ia takut pada perubahan Farhan. Ia takut pada map coklat yang selalu kembali. Ia takut pada dirinya sendiri yang semakin sulit tidur dan semakin sering merasa kecil. Namun, ia masih belum berani menolak. Ia belum siap menghadapi apa yang mungkin terjadi jika ia berkata tidak. Aisyah berada di antara dua dunia. Dunia lama yang tenang namun menyesakan, dan dunia baru yang belum ia kenal tetapi terasa mengancam. Ia berdiri di ambang, menunggu, berharap ada sesuatu yang berubah tanpa ia harus mengambil keputusan. Sementara itu, Farhan terus menekan, mungkin tanpa sepenuhnya menyadari dampaknya. Ia hanya tahu bahwa waktunya semakin sempit, bahwa ia membutuhkan kepastian. Ia tidak melihat Aisyah yang semakin rapuh. Ia tidak mendengar ketakutan yang tumbuh dalam diam. Babak ini tidak diisi ledakan besar. Tidak ada teriakan yang memecah rumah. Hanya nada yang meninggi, tatapan yang mengeras, dan jarak yang semakin nyata. Ketakutan Aisyah akhirnya memiliki nama, meski ia belum berani mengucapkannya dengan lantang. Aisyah tidak pernah berniat menjadi perempuan yang melanggar batas. Sejak kecil ia diajari untuk menjaga apa yang boleh dan tidak boleh disentuh, apa yang pantas dan tidak pantas dipertanyakan. Namun, malam itu, ketika rumah telah benar-benar sunyi dan napas Farhan terdengar teratur dari balik pintu kamar, Aisyah berdiri lama di depan lemari tempat suaminya biasa menyimpan berkas. Tangannya gemetar, bukan karena takut ketahuan semata, melainkan karena perasaan bersalah yang datang lebih dulu daripada keberanian. Ia menarik napas pelan. Ada sesuatu yang selama berhari-hari menekan dadanya, sesuatu yang tidak akan pergi hanya dengan diam. Aisyah sadar, selama ini ia menunda bukan karena belum siap, melainkan karena berharap tidak perlu memilih. Harapan itu mulai runtuh. Map coklat itu, dengan segala misterinya, telah mengubah ritme rumah, nada suara Farhan,
dan cara Aisyah memandang dirinya sendiri. Ia membuka lemari perlahan, memastikan tidak ada bunyi yang terlalu keras. Map itu berada di rak paling atas, terselip di antara berkas-berkas lain. Aisyah mengambilnya dengan hati-hati, seolah sedang memegang benda rapuh. Ia membawa map itu ke ruang tengah, duduk di lantai, dan menyalakan lampu kecil agar tidak mencolok. Untuk beberapa detik, ia hanya memandang map itu. Tangannya berhenti di atas sampul coklat yang dingin. Di dalam dirinya, ada pergulatan yang tidak sederhana. Membuka map itu berarti melanggar kepercayaan Farhan. Tetapi menutup mata sepenuhnya berarti melanggar dirinya sendiri. Aisyah memejamkan mata, mengingat kembali semua malam tanpa tidur, semua kecemasan yang tidak ia pahami. Ia membuka map itu. Kertas-kertas di dalamnya tersusun rapi. Tulisan-tulisan resmi memenuhi halaman, istilah hukum yang asing, kalimat panjang yang terasa berat. Aisyah membaca perlahan, kata demi kata, meski beberapa bagian sulit ia pahami sepenuhnya. Namun, maknanya tidak sepenuhnya tersembunyi. Ia melihat namanya tercantum jelas. Ia melihat frasa-frasa yang mengisyaratkan wewenang penuh, pengalihan hak, tanggung jawab yang tidak kecil. Dadanya berdegup keras. Tangannya semakin dingin. Aisyah membaca ulang bagian-bagian tertentu, memastikan bahwa ia tidak salah paham. Setiap kali matanya menangkap kalimat yang menyinggung konsekuensi hukum, jantungnya berdenyut lebih cepat. Ia membayangkan dirinya menandatangani kertas itu, membayangkan hidupnya terikat pada keputusan yang tidak ia buat sendiri. Ada bagian yang membuatnya berhenti lama. Tentang kuasa penuh. Tentang tanggung jawab yang tidak bisa ditarik kembali. Tentang risiko yang bisa menjalar kemana-mana. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang tidak ia lihat sebelumnya. Selama ini, ia percaya bahwa Farhan tidak akan mencelakakannya. Kepercayaan itu masih ada, tetapi kini bercampur dengan kesadaran baru, bahwa kepercayaan tanpa pemahaman adalah bentuk penyerahan diri yang berbahaya. Aisyah menyadari, jika ia menandatangani surat itu, ia tidak hanya memberikan tanda tangan, tetapi juga kendali atas hidupnya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena ia merasa dikhianati sepenuhnya, melainkan karena ia merasa bodoh telah membiarkan dirinya berada di posisi ini. Ia teringat semua momen ketika Farhan berkata, "Percaya saja," dan bagaimana ia mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Kini, kalimat itu terdengar berbeda, bukan sebagai ajakan, melainkan sebagai tuntutan. Aisyah menutup map itu perlahan. Ia tidak merasa lega. Justru sebaliknya, dadanya terasa lebih berat. Namun, di balik rasa takut yang menguat, ada sesuatu yang lain mulai muncul. Sesuatu yang selama ini tertidur karena terlalu lama ditekan. Kesadaran tentang batas. Ia duduk lama di ruang tengah, memeluk lututnya. Ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terbentang di hadapannya. Jika ia menolak, Farhan akan marah. Ia sudah merasakan tanda-tandanya. Jika ia menyetujui, ia mungkin akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Di antara dua pilihan itu, Aisyah akhirnya memahami bahwa ada hal yang lebih ia takuti daripada kemarahan Farhan, kehilangan harga diri. Ia tidak ingin suatu hari nanti memandang dirinya sendiri dengan penyesalan. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang menandatangani sesuatu hanya karena takut pada suara yang meninggi. Aisyah menyadari, selama ini ia terlalu sering mengalah demi menjaga ketenangan. Tetapi ketenangan yang dibangun di atas pengorbanan sepihak bukanlah ketenangan yang utuh. Ketika Farhan terbangun keesokan paginya, Aisyah sudah duduk di dapur. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi sorotnya berbeda. Ada keteguhan yang belum pernah ada sebelumnya. Farhan menyapa seperti biasa, tetapi Aisyah merasakan dirinya tidak lagi berada di tempat yang sama. Map coklat itu kembali diletakkan di meja. Farhan membuka pembicaraan dengan nada yang ia anggap wajar, meski terdengar lebih menekan dari sebelumnya. "Kita selesaikan hari ini," katanya. "Aku butuh tanda tanganmu." Aisyah menatap map itu, lalu mengangkat wajahnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak menunduk. "Aku sudah baca," katanya pelan. Farhan terdiam. Ada kilatan kaget di matanya, segera disusul oleh sesuatu yang lebih keras. "Kamu buka tanpa aku?" tanyanya, suaranya menegang.
Aisyah mengangguk. Aku perlu tahu. Keheningan menyelimuti mereka. Farhan menarik napas dalam, mencoba mengendalikan dirinya. Dan Aisyah merasakan tenggorokannya kering. Kata-kata itu tidak mudah keluar. Aku nggak bisa tanda tangan sekarang. Kalimat itu sederhana, tetapi bobotnya besar. Farhan menatap Aisyah lama, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kenapa? Tanyanya. Suaranya naik sedikit. Karena konsekuensinya besar, jawab Aisyah. Dan aku belum siap menanggung itu. Farhan berdiri. Kursinya bergeser, menimbulkan suara yang membuat Aisyah tersentak kecil. Aku sudah bilang ini aman, katanya. Kamu meragukan aku. Aisyah menggeleng. Bukan itu. Aku perlu menjaga diriku juga. Kata-kata itu terasa asing di telinganya sendiri. Menjaga diri. Selama ini, ia jarang memikirkan hal itu. Farhan mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu tahu ini penting buat aku, katanya. Kenapa kamu bikin semuanya jadi rumit? Aisyah menelan ludah. Ketakutan masih ada, berdenyut di dadanya, tetapi ia tidak mundur. Karena ini tentang hidupku juga. Farhan tertawa pendek, tanpa humor. Sejak kapan kamu begini? Pertanyaan itu menusuk, tetapi juga menguatkan tekad Aisyah. Ia tidak menjawab dengan nada tinggi. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya berkata, sejak aku sadar aku punya batas. Farhan terdiam. Wajahnya menegang, matanya menyipit. Aisyah tahu, setelah ini, segalanya tidak akan sama. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak menyesal. Ia takut. Ia takut pada reaksi Farhan, takut pada apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tetapi di balik ketakutan itu, ada rasa berdiri tegak yang belum pernah ia rasakan. Hari itu berlalu dengan udara yang berat. Farhan lebih banyak diam, tetapi diamnya berbeda. Aisyah merasakan tekanan yang menggantung, seperti awan gelap yang belum pecah. Ia tahu, penolakannya bukan akhir dari apapun. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malamnya, Aisyah kembali sulit tidur. Namun, kecemasan yang ia rasakan tidak lagi sama. Di antara ketakutan dan kebingungan, ada kepastian kecil yang menguat, bahwa ia telah mengambil satu langkah untuk dirinya sendiri. Langkah itu mungkin kecil, mungkin rapuh, tetapi nyata. Aisyah memejamkan mata, mendengarkan suara rumah yang hening. Ia tidak tahu bagaimana Farhan akan bereaksi ke depan. Ia tidak tahu seberapa jauh ia harus mempertahankan batas itu. Namun, satu hal ia yakini, ada hal-hal yang tidak bisa ia serahkan, bahkan demi cinta sekalipun. Dan malam itu, di dalam keheningan yang menekan, Aisyah untuk pertama kalinya merasa bahwa diam bukan lagi satu-satunya pilihan yang ia miliki. Suasana rumah berubah sejak pagi itu. Udara terasa lebih berat, seolah dinding-dinding ikut menahan napas. Aisyah menyadarinya sejak Farhan bangun tanpa menyapanya. Sejak langkah kakinya lebih keras dari biasanya. Sejak suara pintu kamar ditutup dengan tenaga yang tidak perlu. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar. Tetapi justru itulah yang membuat ketegangan terasa lebih menekan. Diam Farhan bukan diam yang netral. Diam itu seperti ancaman yang belum memilih bentuknya. Aisyah bergerak di dapur dengan hati-hati. Setiap bunyi sendok yang bersentuhan dengan piring terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Ia berusaha menjalani pagi seperti biasa, seolah semua masih normal, seolah percakapan kemarin tidak meninggalkan retakan apapun. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Bahunya kaku, jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas, dan tangannya beberapa kali gemetar saat menuang air. Farhan duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar melihat. Aisyah tahu tatapan kosong itu. Ia pernah melihatnya sebelumnya, saat Farhan merasa tidak didengar, saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Bedanya, kali ini sumber kegelisahan itu adalah dirinya. Setelah sarapan, Farhan meletakkan piringnya tanpa suara. Ia berdiri, berjalan ke kamar, lalu kembali dengan map coklat di tangannya. Aisyah menghentikan gerakannya. Dadanya mengencang. Ia tahu momen ini akan datang, meski ia berharap bisa menundanya sedikit lebih lama. Kita bicarakan sekarang, kata Farhan.
Suaranya datar, terlalu tenang untuk situasi yang ada. Aisyah mengangguk pelan. Ia duduk di kursi makan, merapatkan tangannya di pangkuan. Farhan meletakkan map itu di meja, tepat di hadapannya. Jarak antara mereka tidak jauh, tetapi terasa seperti ada jurang yang menganga. Aku sudah jelaskan semuanya, lanjut Farhan. Aku cuma minta kamu tanda tangan. Aisyah mengangkat wajahnya. Ia berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Aku sudah bilang aku belum bisa. Farhan menarik napas panjang. Aisyah, katanya, kali ini dengan tekanan yang lebih jelas. Ini bukan soal bisa atau tidak. Ini perlu. Nada itu membuat Aisyah menelan ludah. Aku tahu ini penting buat kamu. Tapi ini juga menyangkut aku. Farhan tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Sejak kapan kamu jadi ribet begini? Kalimat itu, meski sederhana, menekan Aisyah lebih dari yang ia perkirakan. Ia mengingat semua tahun ketika ia tidak pernah dianggap ribet, justru karena ia selalu mengalah. Ia menarik napas. Sejak aku paham apa yang aku tanda tangani. Farhan menepuk meja. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Aisyah tersentak. Aku ini suamimu, katanya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak bilang kamu tidak tahu, jawab Aisyah pelan. Aku cuma bilang aku tidak siap. Keheningan kembali turun. Farhan berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang makan. Langkahnya cepat, gelisah. Aisyah mengikuti geraknya dengan sudut mata. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia merasa seperti sedang duduk di ruang yang semakin sempit. Kamu bikin aku susah, kata Farhan akhirnya. Suaranya mulai bergetar, bukan karena sedih, tetapi karena marah yang ditahan. Semua ini seharusnya selesai dari kemarin. Aku tidak bermaksud bikin kamu susah, jawab Aisyah. Aku cuma... Cukup, potong Farhan. Ia berhenti tepat di depan Aisyah. Tatapannya tajam. Kamu pikir aku punya waktu buat drama begini? Kata, drama. Itu membuat Aisyah mengangkat wajahnya lebih tinggi. Ada rasa sakit yang menusuk, tetapi juga ada keteguhan yang tidak ia lepaskan. Ini bukan drama buat aku, katanya. Ini hidupku. Farhan tertawa pendek, keras. Ia mengusap pinggangnya dengan gerakan gelisah. Aisyah melihat tangannya berhenti di sabuk celananya. Detik itu, sesuatu di dalam dirinya berteriak, memperingatkan. Namun ia tidak bergerak. Ia tetap duduk, meski seluruh tubuhnya menegang. Aku capek ngomong baik-baik, kata Farhan. Suaranya lebih rendah sekarang, tetapi justru itu yang membuatnya lebih mengancam. Ia mulai melepaskan sabuknya perlahan. Suara gesper yang terlepas terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Aisyah membeku. Napasnya tercekat. Ada bagian dari dirinya yang ingin berdiri, ingin lari, ingin menutup mata dan telinga. Namun kakinya terasa berat, seolah tertanam di lantai. Ia menatap Farhan, matanya membesar, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Farhan memegang sabuk itu di tangannya. Tangannya gemetar, bukan ragu, melainkan amarah yang hampir meluap. Kamu mau aku pakai cara apa supaya kamu ngerti? Bentaknya. Suaranya meninggi, pecah oleh emosi. Aisyah merasakan air mata menggenang, tetapi ia menahannya. Tubuhnya bergetar, napasnya pendek-pendek. Namun di balik rasa takut yang mengguncang, ada tekad yang tidak runtuh. Ia menggeleng pelan. Aku tidak akan tanda tangan, katanya, suaranya nyaris berbisik, tetapi jelas. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Wajah Farhan memerah. Ia melangkah lebih dekat, sabuk itu terangkat sedikit. Kamu dengar aku, Aisyah, teriaknya. Cepat tanda tangan surat kuasa ini. Aisyah menutup matanya sejenak. Setiap detik terasa panjang, menyakitkan. Ia bisa merasakan denyut jantungnya di telinga. Ia takut, sangat takut. Tetapi ketakutan itu tidak lagi cukup untuk membuatnya menyerah. Ia membuka mata, menatap Farhan dengan mata yang basah. Aku tidak bisa, ulangnya. Jangan paksa aku. Farhan mengangkat sabuknya lebih tinggi. Tangannya bergetar hebat. Rahangnya mengeras. Jangan bikin aku gelap mata, katanya. Suaranya pecah, penuh ancaman.
Aisyah memeluk dirinya sendiri. Bahunya naik turun. Ia merasa kecil, rapuh, tetapi juga anehnya teguh. Dalam detik itu, ia menyadari sesuatu yang pahit, bahwa kekuasaan Farhan atas dirinya selama ini bukan hanya karena suara keras atau sikap dominan, tetapi karena ia selalu mundur. Dan kali ini, ia memilih berdiri. "Aku tidak akan tanda tangan," katanya sekali lagi. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, tetapi ia tidak menariknya kembali. Keheningan yang mengikuti terasa mencekik. Farhan berdiri di hadapannya. Sabuk masih di tangan, napasnya berat. Aisyah tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Garis yang selama ini samar kini terlihat jelas. Ia telah melewati batas ketakutan yang dulu selalu menghentikannya. Di detik-detik itu, waktu seperti melambat. Setiap gerakan Farhan, setiap tarikan napas Aisyah, terasa diperbesar. Rumah yang dulu terasa aman kini berubah menjadi ruang yang asing. Namun di tengah rasa terancam itu, Aisyah merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesadaran bahwa kekuasaan Farhan tidak lagi mutlak. Farhan menatapnya lama, sabuk masih tergenggam. Aisyah menatap balik, meski air matanya jatuh. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat dari momen itu tanpa luka. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerahkan dirinya hanya untuk menghentikan amarah seseorang. Dan di tengah ketegangan yang menggantung, tanpa ia sadari, titik balik dalam rumah tangga mereka telah terjadi. Tidak ada suara lain di rumah itu selain napas Farhan yang berat dan detak jantung Aisyah yang berdentam di telinganya sendiri. Sabuk masih tergenggam di tangan Farhan, ujungnya sedikit bergetar, seolah mengikuti amarah yang belum menemukan pelampiasan. Aisyah duduk kaku di kursinya, tubuhnya menegang, punggungnya dingin oleh keringat yang merembes perlahan. Waktu seperti berhenti. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Farhan menatap Aisyah dengan mata yang merah, rahangnya mengeras. Ada sesuatu di wajahnya yang belum pernah Aisyah lihat sebelumnya. Bukan sekadar marah, tetapi rasa kehilangan kendali. Seolah seluruh dunia yang ia bangun dengan keyakinan bahwa ia selalu benar kini diguncang oleh satu kata sederhana. "Tidak. Kamu pikir aku main-main?" Farhan berkata dengan suara rendah, hampir berbisik, tetapi mengandung ancaman yang jelas. "Aku bisa paksa kamu." Aisyah menggigit bibirnya. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek. Ia ingin mengatakan banyak hal, tentang ketakutannya, tentang pernikahan yang seharusnya melindungi, bukan menakutkan. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Yang keluar hanyalah gelengan kepala kecil, hampir tak terlihat. Farhan melangkah satu langkah lebih dekat. Sabuk itu terangkat sedikit lebih tinggi. Aisyah refleks menutup mata, bukan karena menyerah, melainkan karena tubuhnya mencoba melindungi diri dari apa yang mungkin terjadi. Di dalam kepalanya, kenangan berkelebat tanpa urutan. Wajah ibunya yang selalu berkata agar perempuan pandai menahan diri. Nasihat tentang kesabaran yang sering disalahartikan sebagai kewajiban untuk diam. Semua itu berputar cepat, bercampur dengan rasa takut yang kini nyata, berdiri tepat di hadapannya. "Lihat aku," bentak Farhan. Aisyah membuka matanya perlahan. Air mata mengalir tanpa suara. Tangannya mencengkeram ujung bajunya sendiri. Ia menatap Farhan, bukan dengan perlawanan keras, tetapi dengan keteguhan yang rapuh namun nyata. "Aku istrimu," katanya lirih. "Bukan benda yang bisa kamu tekan sesukamu." Kalimat itu membuat Farhan terdiam sejenak. Bukan karena tersentuh, tetapi karena terkejut. Seolah ia tidak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut Aisyah. Namun keterkejutan itu tidak bertahan lama. Amarah kembali menyelimuti wajahnya. "Jangan ngajarin aku," katanya. Suaranya bergetar hebat. "Kamu nggak tahu apa yang aku hadapi di luar sana." "Aku tidak tahu," jawab Aisyah dengan suara yang nyaris habis. "Karena kamu tidak pernah mau menjelaskan." Farhan menggeram pelan. Tangannya mencengkeram sabuk lebih kuat. Aisyah menahan napas, tubuhnya bersiap menerima sesuatu yang tidak ia inginkan, tetapi tidak ia tundukkan dengan persetujuan. Dan tepat saat Farhan mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi, bel pintu berbunyi. Suaranya tajam, memecah ketegangan seperti kaca yang dilempar ke lantai. Sekali,
lalu hening. Farhan membeku. Tangannya berhenti di udara. Aisyah terperanjat, napasnya tersendat. Keduanya saling menatap, sama-sama terkejut oleh suara yang datang di saat yang tidak mungkin lebih tepat. Bel itu berbunyi lagi. Lebih lama kali ini. Farhan menurunkan tangannya perlahan. Sabuk masih di genggamannya, tetapi amarah di wajahnya berubah menjadi kegelisahan. Ia menoleh ke arah pintu depan, lalu kembali menatap Aisyah, seolah menimbang sesuatu. Siapa? Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Aisyah tidak menjawab. Dadanya masih naik turun, tubuhnya masih gemetar. Namun di balik ketakutannya, ada rasa aneh yang muncul. Harapan kecil, tidak jelas bentuknya, tetapi cukup untuk membuatnya tetap duduk dan tidak runtuh. Bel pintu berbunyi untuk ketiga kalinya. Farhan mengumpat pelan. Ia melangkah menjauh dari Aisyah. Sabuk itu masih tergantung di tangannya. Langkahnya berat menuju pintu depan. Setiap langkah terasa seperti menghitung ulang kemarahannya, kegelisahannya, dan sesuatu yang lain yang Aisyah tidak pahami. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas panjang. Tangannya yang memegang gagang pintu terlihat gemetar. Aisyah memperhatikan dari kejauhan, jantungnya berdetak keras. Ia tidak tahu siapa yang berada di balik pintu itu, tetapi ia tahu satu hal. Kehadiran orang itu telah menghentikan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Farhan membuka pintu. Dan dalam hitungan detik, seluruh ekspresi di wajahnya runtuh. Warna wajahnya memudar drastis. Matanya membesar, napasnya tercekat. Sabuk yang masih ia pegang terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi pelan, nyaris tidak terdengar, tetapi terasa menggema di kepala Aisyah. Orang yang berdiri di ambang pintu tidak terlihat oleh Aisyah dari tempat duduknya. Namun reaksi Farhan sudah cukup untuk membuat dadanya berdegup semakin kencang. Aku. Farhan tergagap. Suaranya tidak lagi mengandung amarah. Yang tersisa hanyalah kepanikan. Aisyah berdiri perlahan, lututnya masih lemas. Ia melangkah satu langkah ke depan, mencoba melihat siapa yang datang. Namun sebelum ia sempat mendekat, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Farhan menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia berlutut. Kepalanya tertunduk rendah, hampir menyentuh lantai. Tangannya gemetar hebat. Tubuhnya bergetar seolah menahan sesuatu yang sangat besar. Aisyah membeku di tempat. Matanya membelalak, napasnya terhenti. Ampun, suara Farhan pecah, nyaris tidak terdengar. Tolong, jangan. Aisyah tidak mengerti. Otaknya menolak memproses apa yang ia lihat. Suaminya, lelaki yang beberapa detik lalu mengancamnya, kini bersujud di lantai rumah mereka sendiri. Belum ada jawaban. Belum ada penjelasan. Hanya tubuh Farhan yang gemetar dan keheningan yang semakin menekan. Aisyah berdiri terpaku, antara takut, bingung, dan sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Ia tidak tahu siapa orang di balik pintu itu. Ia tidak tahu rahasia apa yang selama ini disembunyikan Farhan. Namun satu hal menjadi jelas di benaknya. Ada kebenaran besar yang selama ini disembunyikan darinya. Dan kebenaran itu baru saja mengetuk pintu rumah mereka. Aisyah berdiri kaku, seolah kakinya tak lagi mengenali perintah. Pemandangan di hadapannya terlalu asing untuk segera dipahami. Farhan masih berlutut di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Kepalanya tertunduk dalam, bukan lagi sebagai suami yang merasa berkuasa, melainkan sebagai lelaki yang seluruh kendalinya direnggut dalam sekejap. Orang di ambang pintu itu melangkah masuk tanpa suara tergesa. Aisyah belum sepenuhnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya siluet seorang pria dengan postur tegap dan langkah tenang. Kehadirannya membawa aura yang berbeda, bukan ancaman kasar, tetapi tekanan yang sunyi dan pasti. Pintu ditutup perlahan di belakangnya. Bunyinya lembut namun terdengar sangat jelas di telinga Aisyah. Aisyah, suara pria itu akhirnya terdengar, datar namun penuh kendali. Nama itu membuat Aisyah tersentak. Ia menoleh, mencoba menangkap wajah orang asing itu. Wajahnya biasa saja, tidak menyeramkan, tidak pula ramah berlebihan. Namun tatapannya tajam, seperti seseorang yang sudah lama memegang banyak informasi. Farhan bergerak mendekat dengan cara yang membuat Aisyah terpaku. Ia merangkak beberapa langkah, lalu, dengan gerakan yang membuat waktu terasa berhenti,
Ia bersujud tepat di kaki Aisyah. Dahinya hampir menyentuh lantai, tangannya gemetar di dekat ujung kain yang dikenakan Aisyah. "Maafkan aku," ucap Farhan dengan suara pecah. "Tolong, jangan dengarkan dia." Aisyah terhuyung satu langkah ke belakang. Lututnya melemas, dadanya berdegup begitu keras hingga ia takut pingsan. Tangannya refleks mencengkeram sandaran kursi. Ia menatap Farhan, mencari jejak lelaki yang selama ini ia kenal. Namun yang ia lihat hanyalah ketakutan yang telanjang, rasa kalah yang tidak bisa disembunyikan. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Aisyah keluar parau. "Bangun." Farhan tidak bergerak. Ia tetap bersujud, seolah lantai itu satu-satunya tempat aman baginya saat ini. Pria yang datang itu melangkah lebih dekat. Ia berhenti beberapa langkah dari Aisyah, menjaga jarak, seolah memahami bahwa ruang itu kini sangat rapuh. "Saya minta maaf datang tanpa pemberitahuan," katanya. "Tapi situasinya tidak memungkinkan untuk ditunda." Aisyah menelan ludah. "Siapa Anda?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Pria itu mengeluarkan kartu identitas dari saku jasnya dan menunjukkannya sekilas. Aisyah tidak sepenuhnya membaca detailnya, tetapi satu kata menancap jelas di benaknya: penyelidikan. Jantungnya berdebar semakin kencang. Farhan mengangkat kepalanya sedikit, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. "Tolong," katanya pada Aisyah, bukan pada pria itu. "Aku akan jelaskan semuanya. Jangan biarkan ini terjadi." "Menjelaskan apa?" tanya Aisyah. Suaranya bergetar, namun ada nada yang berbeda. Bukan lagi ketakutan murni, melainkan kebingungan yang bercampur amarah. "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku?" Farhan menggeleng cepat. "Tidak sekarang. Tolong." Pria itu menarik napas dalam. "Aisyah, saya tidak bermaksud menambah beban Anda," katanya tenang. "Tapi Anda perlu tahu, surat yang diminta Farhan untuk Anda tanda tangani bukan sekadar urusan keluarga." Aisyah menutup mata sesaat. Kata-kata itu seperti menguatkan semua firasat buruk yang selama ini ia pendam. Ia membuka mata kembali, menatap pria itu. "Lalu itu tentang apa?" Pria itu belum sempat menjawab ketika Farhan tiba-tiba memeluk kaki Aisyah dengan putus asa. Sentuhan itu membuat Aisyah tersentak. Ia menahan napas, tubuhnya menegang. "Jangan," kata Aisyah, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Lepaskan aku." Farhan berhenti, tetapi tangannya masih gemetar di lantai. Ia menunduk lagi, seolah malu menatap wajah Aisyah. "Aisyah," ucap pria itu lagi, lebih pelan. "Kami menemukan keterlibatan Farhan dalam transaksi yang berisiko hukum. Surat kuasa itu akan memindahkan tanggung jawab tertentu ke atas nama Anda." Kalimat itu terasa seperti pukulan telak. Aisyah merasa udara di sekitarnya menipis. Ia memandang Farhan dengan mata yang berkaca-kaca. "Jadi ini?" tanyanya lirih. "Kamu mau aku menanggung semua ini?" Farhan tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling jujur yang pernah ia berikan. Aisyah merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan hanya kepercayaan, tetapi gambaran tentang pernikahan yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Ia menatap pria di hadapannya, lalu kembali pada Farhan yang masih berlutut. "Kamu hampir memukulku," kata Aisyah perlahan. "Demi ini." Farhan terisak. Bahunya naik turun, suaranya hilang dalam tangis yang tertahan. "Aku panik," katanya. "Aku takut." "Aku juga takut," jawab Aisyah. Suaranya tidak keras, tetapi tegas. "Tapi aku tidak mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan diriku." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Pria itu berdiri tanpa bicara, memberi ruang bagi Aisyah untuk memproses semuanya. Farhan masih bersujud, seolah tidak berani berdiri tanpa izin. Aisyah menarik napas panjang. Tubuhnya masih gemetar, tetapi pikirannya perlahan menjadi lebih jernih. Ia menatap Farhan dari atas, pemandangan yang ironis dan menyakitkan. Untuk pertama kalinya, posisi mereka benar-benar terbalik. "Bangun," katanya akhirnya. Farhan ragu sejenak, lalu perlahan berdiri. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia tidak berani menatap Aisyah terlalu lama. "Aku belum memutuskan apapun," lanjut Aisyah.
Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan menandatangani apapun. Dan aku tidak akan melindungimu dengan caraku dihancurkan. Pria itu mengangguk kecil. Keputusan selanjutnya tetap ada di tangan Anda, katanya. Kami hanya memastikan Anda tidak dijadikan tameng. Aisyah mengangguk, meski kepalanya masih berdenyut hebat. Ia menatap rumahnya, ruang tamu yang selama ini ia rawat, tempat ia menahan banyak air mata. Segalanya terasa asing, seolah ia baru pertama kali benar-benar melihatnya. Farhan berdiri di dekat pintu, tubuhnya masih gemetar. Wajahnya penuh penyesalan yang datang terlambat. Aisyah tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menjalani malam nanti di rumah yang sama dengan lelaki yang hampir melukainya. Namun satu hal menjadi jelas baginya. Ia tidak lagi berada dalam posisi diam yang sama. Sesuatu telah terbuka, dan tidak ada jalan untuk kembali menutupnya. Malam itu belum selesai. Jawaban belum sepenuhnya terungkap. Tetapi di antara reruntuhan ketakutan dan pengkhianatan, Aisyah berdiri, lelah, terluka, namun tidak lagi sendirian dalam kebutaannya. Malam turun tanpa benar-benar membawa gelap yang menenangkan. Lampu ruang tamu masih menyala, memantulkan bayangan yang terasa asing di dinding rumah. Aisyah duduk di kursi yang sama sejak semuanya terjadi. Punggungnya tegak tetapi tubuhnya terasa letih, seperti telah berjalan sangat jauh tanpa berpindah tempat. Udara di dalam rumah seakan tidak bergerak. Sunyi yang tersisa bukan sunyi damai, melainkan sunyi yang menyimpan gema kejadian barusan. Farhan berdiri beberapa langkah darinya. Ia tidak lagi berlutut, tetapi juga tidak sepenuhnya berdiri tegak. Bahunya turun, kepalanya sedikit tertunduk, dan kedua tangannya saling menggenggam tanpa sadar. Tidak ada lagi sabuk di tangannya. Benda itu tergeletak di lantai, dilupakan, seolah menjadi saksi bisu dari batas yang telah dilewati dan tidak bisa ditarik kembali. Pria yang datang itu telah pergi beberapa saat lalu. Kepergiannya tenang, tanpa janji atau ancaman yang diucapkan keras-keras. Namun justru itulah yang membuat Aisyah gelisah. Tidak ada kepastian yang dibawa bersamanya. Hanya pengetahuan yang berat dan rasa bahwa hidupnya tidak akan kembali ke bentuk semula. Aisyah, Farhan memanggil pelan, suaranya serak. Aku tidak bermaksud. Jangan, potong Aisyah tanpa meninggikan suara. Ia tidak menoleh. Pandangannya lurus ke depan, ke arah dinding yang selama ini ia hias dengan foto-foto kecil kehidupan mereka. Aku belum siap mendengar apapun. Farhan terdiam. Kata-kata yang tadi tampak ingin ia keluarkan tertahan kembali. Ia mengangguk kecil, meski Aisyah tidak melihatnya. Ada banyak hal yang ingin ia jelaskan, banyak pembenaran yang berputar di kepalanya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak tahu dari mana harus memulai. Aisyah menarik napas panjang. Dada dan tenggorokannya terasa perih, seolah ia baru saja menelan sesuatu yang terlalu pahit. Ia menyadari tangannya masih gemetar. Ia mengepalkannya pelan di atas paha, berusaha menenangkan diri. Aku ingin sendirian malam ini, katanya akhirnya. Aku ingin berpikir. Farhan mengangkat wajahnya. Ada rasa panik yang kembali muncul di matanya. Aku bisa jelaskan sekarang, katanya cepat. Aku janji, semuanya. Aku bilang aku ingin sendirian, ulang Aisyah, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Ia menoleh, menatap Farhan langsung. Tatapan itu tidak penuh amarah, tetapi juga tidak lembut. Tatapan itu jernih, dan justru itu yang membuat Farhan tercekat. Keheningan kembali turun. Farhan mengangguk pelan. Aku di kamar, katanya singkat. Ia melangkah pergi dengan langkah ragu, seolah takut setiap gerakannya akan memperburuk keadaan. Pintu kamar ditutup perlahan, nyaris tanpa bunyi. Aisyah menghela napas panjang begitu Farhan menghilang dari pandangannya. Tubuhnya sedikit mengendur, seolah baru sekarang ia diizinkan untuk merasa lelah. Ia bersandar ke kursi, memejamkan mata. Adegan-adegan tadi berputar kembali di kepalanya. Suara bel, wajah Farhan yang runtuh, kata-kata tentang surat kuasa yang hampir mengikatnya pada kesalahan yang tidak ia buat. Ia bangkit perlahan, berjalan ke dapur. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga nyata. Ia menuang air ke dalam gelas, meminumnya sedikit demi sedikit. Tangannya masih bergetar, tetapi ia membiarkannya.
Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan reaksi tubuhnya dari siapapun. Di dapur itu, Aisyah memandang sekeliling. Rumah yang selama ini ia rawat dengan teliti, yang ia jaga agar selalu terlihat rapi dan tenang, kini terasa seperti ruang yang baru ia kenal. Tidak ada yang berubah secara fisik, tetapi maknanya bergeser. Setiap sudut menyimpan pertanyaan. Ia teringat bagaimana ia dulu meyakinkan dirinya bahwa bertahan adalah bentuk kesetiaan tertinggi. Bahwa diam adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan. Malam ini, keyakinan itu terasa rapuh. Ia menyadari bahwa selama ini ia bertahan tanpa benar-benar tahu apa yang ia pertahankan. Aisyah kembali ke ruang tamu, mematikan satu persatu lampu yang tidak perlu. Hanya satu lampu kecil yang dibiarkan menyala. Ia duduk kembali, memeluk lututnya. Pikirannya mulai bekerja lebih teratur, meski rasa sakit belum sepenuhnya reda. Ia memikirkan surat itu. Dokumen yang hampir ia tanda tangani. Jika ia lebih patuh, lebih takut, lebih ingin menyenangkan, hidupnya mungkin sudah berada di jalur yang sama sekali berbeda malam ini. Kesadaran itu membuatnya merinding. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami betapa dekatnya ia dengan kehilangan dirinya sendiri. Di kamar, Farhan duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Ia mendengar langkah Aisyah, bunyi gelas, lampu yang dimatikan. Semua itu terasa seperti pengingat bahwa ia telah membuat sesuatu yang tidak bisa dihapus. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa bersalah bercampur dengan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam semakin larut. Aisyah akhirnya bangkit dan berjalan ke kamar lain. Ia tidak masuk ke kamar tidur mereka. Ia memilih ruang kecil yang jarang dipakai, menarik selimut, dan duduk di sana dalam diam. Ia tidak langsung berbaring. Ia duduk lama, menatap jendela yang gelap. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di rumah itu. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah pernikahan sedang berada di titik yang rapuh, digantung oleh keputusan-keputusan yang belum diambil. Aisyah akhirnya berbaring, tetapi matanya tetap terbuka. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan besok. Ia tidak tahu bagaimana ia akan memandang Farhan setelah ini. Namun ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang sama seperti sebelum bel pintu itu berbunyi. Malam itu berlalu tanpa jawaban, tanpa kepastian. Hanya ada kelelahan, kesadaran baru, dan jarak yang kini terbentang jelas di antara dua orang yang masih berada di bawah atap yang sama. Cerita mereka belum selesai. Bahkan, mungkin baru benar-benar dimulai.